baru pun. Kasih bang. Mungkin iya, mungkin aja bang sama ini tapi hari ini cuma udah nyari kerja juga. Sibuk apa bang? Ah iya deh, biasalah masalah kantor nih nggak selesai-selesai. Ada aja mulu revisiannya. Jadi brand. Bang, kopi tuh deh. Kopi satu. Pahit. Oh pahit bang. Oke. Pahit banget ya. Halo Ren. Ya, lagi sama Mas Raffi nggak di kantor? Iya Mas Raffi. Iya, saya kan harus konfirmasi biar di ACC soal project yang kemarin. Soalnya dari kemarin saya WA, nggak ada kabar Mas Raffi. Loh, nggak datang juga ke kantor kan? Bentar. Thank you. Oke, langsung baik. Thank you. Halo Ren. Iya. Sampai sekarang Mas Raffi nggak ada kabar. Kalau kayak gini terus kan susah, Ren. Iya. Saya bolak-balik nyariin dia, mau ACC. Soalnya klien udah pada nanyain. Ya mau gimana coba? Kalau saya paksain, langsung kirim, terus ketemu klien, ada revisi lagi nih misalnya. Gimana? Kayak yang kena lagi kan? Waktu itu kan juga udah pernah. Makanya saya nggak mau lagi kayak gitu. Iya Ren. Ya makanya bantuin ya. Iya, bantuin cari Mas Raffi di mana. Saya juga nyari nih. Saya telepon dari tadi juga masih belum diangkat. Oke. Pokoknya kalau ketemu Mas Raffi di kantor atau dia misalnya balas chat lu, kabarin ya. Oke. Ya, thank you Ren. Yuk. Nggak masuk kantor bang? Masuk, cuman rencana agak siangan dek. Rencana pagi ini tuh mau ketemu klien, ya kan? Mau kirimin filenya. Cuman nih atasan saya nih nggak bisa dikabarin dari kemarin. Susahnya kan kalau nggak langsung di ACC, terus dari saya doang, malah nanti saya yang kena kan, ngelangkahin dia jadinya gitu. Iya sih bang. Tapi ada yang nggak ngampus? Iya bang, sampai sore. Oh, berarti baru mau berangkat ya? Tapi bang, saya juga pernah kali kayak gitu. Gagal demo gara-gara nggak ada ketua demonya bang. Terus kalau mau ngadu tuh nggak tahu mau kemana. Lagian. Sorry dek, nih saya harus ke kantor nih. Ya, buru-buru, sorry. Oke bang. Bang, makasih ya. Iya bang, hati bang. Tinggalan ya, tasnya. Makasih ya. Aduh.
apabila kita masih mengabaikan hal seperti ini, bagaimana keadaan bumi kita di masa depan nanti? Sumber daya alam di Indonesia akan terus menipis jika kita masih bersikap tidak peduli terhadap pentingnya menghemat listrik. Dan dampaknya akan membuat bahan bakar fosil mengonsumsi secara berlebihan. Maka dari itu, mari sama-sama kita bangun kesadaran yang ada di diri kita dan terus peduli terhadap pentingnya menghemat listrik. Oke, siap-siap, semua masuk. Smoke dulu, smoke. Oke, boy. Cut. Kan gue bilang smoke masuk, malah granat yang lu lempar. Lah, kata si Buyan tadi suruh lempar granat, Pak. Tadi gue nyuruh lu lempar smoke, Adul. Itu juga si Velo sama Agus. Apain berhenti nembak? Lah, gua tadi tuh minta peluru, bukan ada perlu, bodoh. Enggak. Siapa dia? Salah nih, Pak. Tapi kan gua nih, enggak, lu tadi coba enggak gua lempar smoke, suruh lempar. Komunikasi kalian berantakan kayak gitu. Pakai sangat hati dari Sadar Masjid. Komunikasi lancar, modern, mantap. Langsung aja sewa HT dari Sadar Masjid. Harga terjangkau hanya di Padangpanjang. Hubungi nomor di bawah ini. Sadar Masjid for your communication better. Bagus sekali. Halo. Testi. Apa sih? Testi. Yang ini? Bukan testi. Yang ini? Bukan testi. Terus yang mana? Testi. Yang ini kali. Nah, ini dia. Dengan daging asli, crunchy chicken bits, cuma goceng, praktis, testi, habis. Testi banget. Enaknya bikin lagi. Saat tersadar menginjak tempat ini, badanku gemetar kencang dengan rasa takut tanpa henti. Tempat ini membuatku teringat akan kejadian masa lalu yang masih membekas dan membuatku trauma oleh mereka yang tidak tahu cara menghargai seorang perempuan. Mereka tidak sadar bahwa perlakuannya termasuk pelecehan yang berdampak besar bagi diriku sendiri. Oleh karena itu, marilah kita mulai tersadar bahwa dari hal sekecil siul saja tidak dapat dinormalisasikan. Leceh bukanlah hal receh, karena sekecil apapun bentuk pelecehan dapat membuat seseorang trauma. Get it, feel it, believe it. Halte Plus 62.
Dan kali ini kita udah masuk dalam acara Dubing Duduk Bincang. Ya. Nah, di Dubing kali ini kita kedatangan 2 bintang tamu. Wah, 2 Ya, bintang tamu pertama kita ada kedatangan mahasiswa dari isi Padang Panjang juga. Dan kita kedatangan Bapak Wakil Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain. Wah, di si Padang juga. agak tegang nih. Iya, Takut juga mau nanya-nanya nih sama Pak Wakil Dekan. Bener. Tapi langsung aja kita panggil, ini dia Pak Rajudin dan Bang Atarik. Tepuk tangan dong. Silakan Pak. Sengaja. Keren. Bapak sini. Aduh. Boleh sini sih Pak. Tapi bentar dulu Bang. Ya? Sebelum Abang bincang-bincang nih sama para narasumber kita, saya mau pamit dulu nih. Soalnya ada urusan bentar di sana. Baru juga mau ngobrol tar. Iya, itulah. Ini Tapi ya, untuk masa depan ini, Bang. oke. Lebih maju. Tapi sebelum pergi, buatin kopi dulu dong buat Pak Rajudin dan Bang Atarik, boleh nggak? Oke, boleh dong. Boleh. Siap. Ya, boleh tar ya. Oke. JJ boleh geser-geser sedikit? boleh. Iya, Bang Atarik geser sedikit. Biar kopinya enak ditaruh di tengah. Oke. Di sini kita udah kedatangan Bang Atarik sebagai mahasiswa isi Padang Panjang ya Bang? Iya Bang. Boleh sedikit perkenalan diri Bang, dari jurusan apa dan sekarang lagi sibuk apa, terus aktif di bidang apa gitu Bang? Nama saya Torik, dari jurusan Antropologi Budaya. Sekarang lagi aktif di LPMP Tului. Itu UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa Pers, di kampus isi Padang Panjang gitu. Jadi Wah. mulai aktif itu dari tahun 2021 sampai sekarang, tahun 2023. Berarti Bang Atarik sebagai salah satu anggota pers ya Bang? Iya Bang. Pak, maaf Pak, boleh agak mundur sedikit biar santai duduknya Pak? Oke. Ya Pak. Permisi. Ay, Kopinya telah mantap tiba. banget, mantap Ini banget. untuk JJ. Terima kasih Ya. Bang. Thank you Atat. Thank you. Pak, itu ada bakso mau juga nggak Bang? Bapak mau bakso nggak? Oh enggak, udah pada makan berarti di rumah ya. Padahal sebenarnya kita mau. Aku pamit dulu ya. Oke, hati-hati. Kasih Bang. Hati-hati. Oke, Bang. Ya Bang, enggak Bang, kami udah makan Bang. Tadi Bang Atarik tadi aktif di pers. KM ya Bang. KM. Nanti kita tanya mungkin lebih dalam soal pers, tapi sebelumnya mungkin perkenalan lebih lengkap boleh Pak? Oke. Dari Pak Rajudin. Baik, perkenalkan nama saya Rajudin. Saya dipercaya untuk periode ini sebagai Wakil Dekan 3 ya. Wakil Dekan 3 yang membidangi bidang perencanaan, kemahasiswaan dan alumni. Sehari-hari di home base-nya di Prodi DKV. Oke. Sebelumnya di Seni Murni, karena tahun ini ada perpindahan home base, saya dipindahkan untuk mengampu sebagai dosen di Prodi DKV. Wah, berarti Pak Rajudin sebagai dosen di DKV juga dan sebagai Wakil Dekan 3 di Fakultas Seni Rupa dan Desain. Yes. Sibuk berarti ya Pak ya, tapi tetap menyempatkan hadir di acara kita di Dubing Duduk Bincang Halte Plus 62 ini. Tapi ya tadi kan Bapak bilang di Wakil Dekan 3 itu kerjanya perancangan ya Pak, tentang perencanaan tentang kemahasiswaan. Berarti cocok nih J, karena yang mau kita bahas di sini tentang BEM Pak. Oke. Iya, benar. Iya kan, bener aja ya? Benar. Boleh J, langsung aja J. Iya. Sebenarnya ini pertanyaan buat Bapak sama Bang Atarik juga. Nah, dulu tuh kan ada katanya sempat ada BEM di kampus isi Padang Panjang ini. Itu prosesnya gimana tuh Pak di kampus, kira-kira buat Bapak dulu boleh dijawab Pak? Oke, baik. Dulu pernah itu ketika periodenya Pak Mahdi kalau nggak salah. Ya sebelum Pak Ong kan 2 periode ya. Sebelum itu ada BEM kita bentuk. Namun tidak begitu ini ya. Setelah terbentuk tidak ada aktivitas dari teman-teman dari BEM sendiri, sehingga pada akhirnya BEM itu hilang begitu saja. Kita nggak tahu ya kenapa kok bisa seperti itu zaman itu, karena saya zaman itu tidak terlibat ya di dalam
sistem. Saya baru dipercaya untuk bagian kemahasiswaan kan baru periodenya Pak Febri ini. Oke. Nah, jadi sebelumnya sebagai dosen biasa dan saya memantau itu sangat disayangkan sekali. Pernah terbentuk memang itu. Saya tahu pasti itu terbentuk di zamannya Pak Mahdi dan setelah itu nggak ada kabar lagi tentang ini ya. Mungkin aktivitas programnya segala macam mungkin nggak begitu terencana gitu ya. Dan memang waktu itu Bapak belum menjabat juga ya Pak, masih menjadi dosen biasa ya Pak ya? Yang di Seni Murni tadi Bapak bilang ya? Iya, Seni Murni. Tapi kalau dari Bang Atarik nih, menanggapi itu dulu pernah kita punya BEM gitu. Bang Atarik kan pernah juga punya kabarnya gitu. Tahu nggak sedikit informasi tentang kenapa tuh tiba-tiba BEM hilang gitu? Karena kalau dari pihak kampus menilainya itu memang tidak ada kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh BEM-nya gitu ya Pak? Tapi kalau dari Bang Atarik gimana Pak? Pernah ada informasi atau dengar sesuatu gitu? Yang setahu saya itu kan BEM terakhir dibentuk tahun 2016 kalau nggak salah. Pokoknya udah lama. Dan kemarin sebelum itu kalau nggak salah itu. Dan itu sempat kemarin ini dibentuk lagi panitianya. Dibentuk panitia itu memang sudah terbentuk untuk struktur itu dari ketua sudah didapatkan. Namun mungkin ada beberapa kendala lah. Karena notabene-nya mayoritasnya panitia itu dari angkatan 20. Oke. Oh, tadi Bang Atarik udah ngomongin soal yang BEM yang mau dibentuk baru sekarang ya. Nah, tadi maksud saya sebenarnya BEM yang dulu itu. BEM yang dulu yang sebelum mati itu ada nggak informasi yang Bang Atarik tahu gitu tentang itu? Karena kalau dari pihak kampus Pak Rajudin tadi menjelaskan memang di zaman itu ya Pak, belum ada kegiatan atau aktivitas yang jelas juga oleh BEM-nya gitu ya Pak? Iya. Kayaknya Torik belum ada tuh. Jadi belum ada yang dapat informasi tentang itu juga ya? Karena lebih 2 periode yang lalu, lebih zaman Pak Ong itu sebelum itu lagi gitu. Pak Ong kan dua periode tuh. Nah, sebelum itu lagi. Ya, karena terbentuk itu matinya itu kita nggak jelas, nggak tahu pasti ya. Kenapa kok ini? Yang saya tahu sejak dibentuk itu nggak ada kegiatan sama sekali, nah, sehingga ya hilang begitu saja. Matinya itu tepat di tahun berapa ya Pak? Saya agak lupa. Kalau saya hitung-hitung ya kalau misalnya periode Pak Ong 2 periode ini dari kurang tahu pasti ya 2000 Pak Ong berapa ya pertama kali ya 2000 agak lupa saya. Yang jelas itu di periode Pak Mahdi Bahar. Pak Mahdi Bahar membentuk itu gitu. Seingat saya juga Pak, itu yang demo-demo itu bukan? Bukan demo itu beda lagi ya? Ya beda lagi. Itu belum bukan soal BEM ya? Bukan soal BEM. Oh iya beda. Bukan soal BEM. Oke, berarti memang dari Pak Rajudin sebagai yang udah dosen di sini dari tahun berapa Pak? Dari 2005 saya. Dari 2005 dan mengikuti mungkin dari berdirinya BEM itu sampai nggak ada kegiatan apapun sampai akhirnya mati. Iya. Ya. Tapi sekarang kita udah dengar tuh dari awal tahun kemarin apa pertengahan tahun Pak, ada pendaftaran soal BEM lagi nih. Mau dibentuk lagi. Mau dibentuk lagi. Cuman sampai sekarang informasi tentang siapa yang mendaftar, calonnya siapa aja, dan keberlangsungan itu tuh sampai sekarang belum ada tuh kejelasannya Pak. Itu dari pihak kampus bagaimana Pak? Baik, memang untuk pembentukan BEM ini ya, BEM yang periode sekarang ini, sebetulnya saya juga dipercaya sebagai ketua pelaksananya, dan Torik juga termasuk panitia, Hadi Senjaya, dan beberapa teman HMJ lain gitu ya. Dan kami sudah melakukan proses pendaftaran, dan ini karena kemarin itu juga banyak yang KKN ya waktu itu, sehingga publikasi selain di sini kita juga pasang baliho, dan panitia juga sudah mengumumkan melalui Instagram ya, Instagram gitu ya. Dan ini sudah ada, proses itu sudah berjalan, dan yang mendaftar juga sudah, yang pertama itu di perpanjangan di proses pendaftaran pertama ada yang mendaftar kalau nggak salah 2 orang kalau nggak salah waktu itu, tapi 1 tidak memenuhi syarat, ya lengkap dengan persyaratan, yang 1 lagi tidak. Oleh sebab itu diperpanjang lagi oleh panitia, diperpanjang lagi masa pendaftaran sehingga ada 3 yang mendaftar. Namun yang mendaftar ketiga itu cuma 1 orang yang sesuai yang memenuhi syarat. Yang 2 ada yang kurang. Kalau nggak salah video ininya yang kurang, kalau nggak salah Torik ya. Yang 1 memang tidak
ada persyaratan sama sekali. Oke. Ya, jadi memang ketika tidak memenuhi syarat, kan kita sudah buat ini ya, udah buat tatip pemilihan itu. Ya. Ketika sudah dilakukan masa perpanjangan pendaftaran, ketika tidak ada yang tidak ada minimal ya 2 memenuhi syarat gitu ya, baru bisa kita lanjutkan ke pemilihan. Tapi ketika misalnya setelah dilakukan perpanjangan tidak ada cuma 1 yang memenuhi syarat, itu tidak ada pemilihan. Jadi yang 1 itu langsung ditunjuk sebagai tahapannya maju kepada tahapan penetapan. Nah, dan kami sudah melakukan proses itu, dan itu juga sudah kita sampaikan ya di Instagram, melalui Instagram publikasinya, dan kita sebagai panitia sudah membuat surat kepada Pak Rektor untuk menerbitkan SK tentang presiden yang terpilih itu. Oke. Nah, jadi sampai di situ, karena juga harusnya proses itu setelah di SK-kan, Ya. kan lanjut tuh. Ya masih ada beberapa proses lagi. Presiden terpilih dia harus memilih wakilnya sendiri. Oke. Setelah memilih wakil juga dilakukan pembentukan kabinet. Ya, itu diserahkan di dalam tatip itu kepada presiden terpilih. Kita nggak mau ikut campur lagi, biarkan mereka yang melakukan itu. Misalnya struktur pun kita hanya memberikan rambu-rambu. Apa misalnya departemen yang mau dibuat oleh presiden itu kita serahkan sepenuhnya. Tapi persoalannya adalah presiden terpilih kita ini sedang melakukan magang MSIB. Ya, ini persoalannya. Jadi ketika dilantik harus penunjukan ini sama Pak Rektor, tidak bisa kita lakukan karena beliau ini yang terpilih itu Rian Mahesa ya, Rian Mahesa dari Prodi DKV. Oke. Ya, karena magang itu ya proses terhenti. Jadi kita sembari menunggu Rian ini pulang, baru bisa kita lanjut gitu. Oke Pak, cuman sepengetahuan saya dan informasi yang saya dapat itu Pak, sampai sekarang memang nggak dipublish tentang siapa yang mendaftar, siapa yang terpilih. Sebenarnya berarti udah dipublish Pak? Udah dipublish. Ya. Oke, berarti sudah dipublish, tapi mungkin tidak semua tahu jadinya. Ya mungkin publikasinya tidak masif ya, tidak masif karena kemarin itu mungkin karena kesibukan teman-teman ada yang KKN, ada segala macam ini, tentu kita hanya mendapatkan publikasinya itu memang terbatas juga karena baliho ini mohon maaf aja ya, baliho yang ini juga terbatas gitu ya, maka oleh sebab itu flyer informasi-informasi pendaftaran itu kita lakukan melalui online saja, dilakukan panitia. Di online Instagram. itu melalui Instagram isi Padang Panjang bukan? Instagram apa kemarin ya Torik ya? BEM ya. Oh, BEM-nya ya, bukan Berarti ada BEM. Instagramnya ya Bang? Wah, berarti buat teman-teman isi Padang Panjang berarti udah bisa di-follow tuh. Ya, BEM bisa isi cek Padang Panjang. BEM isi Padang Panjang. Dan siapa presiden terpilih yang akan menduduki BEM itu nanti ya. Tapi ya saya agak mundur dikit nih Pak. Ya. Mau nanya sama Bang Atarik. Kan kita udah berapa lama nih nggak punya BEM? Mungkin dari Bang Atarik masuk kita dari saya masuk juga belum ada, udah nggak ada BEM. Itu akhirnya aspirasi mahasiswa ini siapa yang menampung gitu? Karena kita nggak punya BEM nih. Dari Bang Atarik gimana Pak? Kalau mengenai aspirasi, kan sampai sekarang BEM itu belum ada kejelasannya gitu. Dan dari beberapa tahun yang lalu, ketika saya amati pun, ketika mahasiswa ingin menyampaikan aspirasi ya mereka berkonsolidasi bersama HMJ lain gitu. HMJ berarti yang nampungnya Bang? HMJ dan ketua-ketua HMJ itulah yang berembuk, misalkan mau demo segala macam. Nah, disitulah mereka menyampaikan aspirasi. Namun ketika mereka berdemo, tentulah nggak jelas gimana alurnya gitu. Siapa yang memimpin? Siapa yang memimpin di sana. Jadi di sanalah dibutuhkan BEM gitu. Karena contohnya pas demo yang kemarin nih Pak. Yang terakhir ya? Yang terakhir. Oh, ya. Nah situ kan sempat emang nggak jelas lah caranya gimana gitu. Dan dipertanyakan kembali oleh lembaga gimana alur atau tuntutannya memang belum tembus gitu. Jadi di sinilah kami membutuhkan BEM untuk mengadakan itu. Dan ketika diusahakan dibentuk pun ada beberapa kendala seperti ya tadi yang panitianya itu KKN yang mayoritas angkatan 20 gitu. Oke. Mungkin
itu sih yang Akhirnya ya ke HMJ Prodi masing-masing dulu, terus dari ketua HMJ-nya berkumpul lagi untuk ada pertemuan untuk menyatukan itu tadi semua, baru bisa jalan tuh. bisa jalan. Jadi ada beberapa tahap karena kita belum punya BEM. Dan pun pas eksekusi pas sudah di hari H-nya jadi susah. Karena ada beberapa kepala tuh dari ketua HMJ ini, ketua HMJ Prodi ini, jadi gitu ya. Nggak ada yang mengkoordinir jadi. Jadi mengkoordinir ada beberapa kepala, nggak satu kepala. Itu mungkin agak susah jadinya ya Bang ya. Nah semoga secepatnya lah berarti ya Pak bisa, berarti menunggu kekurangan magang dulu tadi itu ya Pak? Iya. Baru bisa berjalan? Berjalan ya. Jadi karena kan tergantung sekarang kita menunggu nih. Presiden harusnya setelah di SK-kan oleh rektor, dia membentuk wakilnya dan lanjut membentuk parlemen gitu ya. Iya. Nah, jadi strukturnya gimana gitu kita serahkan gitu. Kalau sementara presidennya belum pulang gimana? Ini kan susah kita. Nih. Benar sih Pak. Ya terbenturnya di sana prosesnya. Mungkin bisa kita lalukan melalui ini Pak, teleconference Pak. Ya, mungkin ya Pak. Cuman nggak tahu itu bakal efektif atau enggak. Tapi daripada kita menunggu rasanya ya, untuk mempercepat biar jalan nih BEM gitu. Saya rasa bisa mungkin Pak. Ya mungkin itu salah satu alternatif juga. Ya, tidak ada salahnya kita coba juga ya Torik. Dari ketua BEM kita pakai Google Meet atau apa gitu kan. Jadi kita cari anggotanya. Padahal saya kan udah mau tamat Pak. Jadi ya sebelum saya tamat maunya BEM udah terbentuk gitu Pak. Iya, insya Allah. Ya, pengennya gitu. Tapi kalau Bapak pribadi nih saya mau nanya Pak. Bapak pribadi sekarang yang udah menjabat akhirnya sebagai wakil dekan 3 yang memang ngurusin perencanaan ya Pak, mahasiswa. Perencanaan kemahasiswaan. Dari Bapak sendiri memang mendukung BEM ini lahir kembali berarti Pak? Oh iya, sangat mendukung sekali karena saya juga aktivis dulu waktu mahasiswa ya 98 nih. Tahu ya. Nah, jadi karena apa ya, keinginan kita seperti itulah makanya kita mendorong nih terbentuk BEM ini gitu ya. Tapi sangat disayangkan ya ketika ini dibuka gitu ya, rendah sekali animo teman-teman ini untuk mendaftar gitu ya. Kan susah untuk mencari 3 bakal calon aja sulit gitu. Ya. Nah, jadi ini memang saya sangat berharap sekali nih ya untuk Rian nih yang sudah terpilih. Beliau dengan segera juga punya inisiatif juga, sudah di dalam bayangannya nih siapa yang menjadi wakilnya, siapa menjadi departemen yang akan dibentuknya gitu ya, dan sangat mendukung sekali ya. Dan bahkan Pak Rektor juga ini sangat antusias malah ya untuk ini cepat, untuk cepat terbentuknya. Nah, malah mendesak saya terus, tapi persoalannya bukan di kita di sini lagi gitu ya. Nah, itu masalahnya. Gimana J? Untuk Bang Atarik ada lagi nggak J yang mau ditanyain J? Untuk Bang Atarik J? Kan tadi itu mungkin karena ini ya Bang, karena apa namanya itu Bang? Yang di informasi yang dari Instagram BEM itu mungkin ya publikasinya mungkin kurang sampai ke mahasiswa umum Usi Parang Panjang ini, mungkin karena itu banyak yang kurang mengetahui itu ya Bang. Jadi selain itu apa tuh Bang kira-kira publikasinya Bang? Yang mau dilakukan lagi mungkin gitu ya? Iya, Bang. Kalau dari saya pribadi waktu itu saya sudah pernah koordinasi sama Hadi dan teman-teman yang lain terkait bagaimana untuk publikasi keberadaan BEM ini atau animo BEM ini. Dan itu kami berusaha menaikkan kembali gimana ketua-ketua MJ di situ juga saya berlaku sebagai perwakilan karena saya ketua MJ waktu itu sibuk dan di sana dikoordinasikan ke ketua MJ bagaimana untuk akun BEM isi PP itu di share gitu, jadi nggak sekali 2 kali dan di share terus untuk perkembangan gimana perkembangan terkait BEM biar nggak dikira oh ini udah berdiri tapi nggak ada informasi lagi, nggak dikira mati gitu kan. Dan itulah harapan saya pribadi ke depannya gimana berkoordinasi lah sesama ketua HMJ gitu, HMJ lain untuk menaikkan BEM ini lagi. Jadi nggak cuma tersisa nama ketua aja,
tapi berkoordinasi untuk membentuk BEM biar hidup lagi gitu. Oke. Ya, semoga secepatnya ada dan bisa anggota-anggotanya ada dari presiden ya terpilih. Dan mungkin saya mau nanya soal sebelumnya kita udah pernah punya BEM. Terus pas kita udah pernah punya BEM, itu tidak ada kegiatan gitu ya Pak, tidak ada aktivitas yang dilakukan gitu. Jadi setelah nanti ada nih, misalnya sudah selesai nih ada dan kita permanenkan, kita punya BEM di isi Padang Panjang, apa tuh langkah apa tuh yang mau kita mulai di awal gitu Pak? Oke, ya sebenarnya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh BEM. Ya, salah satunya contoh misalnya mungkin kita ini kemarin itu kita melakukan kemah bakti mahasiswa itu kan masing-masing hanya prodi-prodi gitu ya, jalan sendiri-sendiri. Sekarang alangkah coba bayangin kita bersatu semua ya dalam institusi ini, semua dua fakultas ini bergabung ngadain pengabdian tuh ya kemah bakti mahasiswa di suatu tempat, gimana ramenya gitu ya. Kita sebanyak itu seru gitu ya, kita bisa dengan prodi yang banyak ini kita bisa melakukan pengabdian ke masyarakat yang pertunjukan juga dengan bidang pertunjukannya seluruhnya gitu. Satu daerah, satu desa mungkin kita bisa bangun gitu. Nah, itu salah satu contoh. Dan juga coba di ini betapa banyak gitu ya aktivis-aktivis ya yang di politik kita yang sekarang ini angkatan 98 itu berapa banyak itu yang naik gitu ya. Itu kan berawal dari organisasi kemahasiswaan, dari BEM gitu. Dari BEM. Dan BEM inilah nanti mahasiswa juga ikut menyuarakan bagaimana aspirasi masyarakat, tidak hanya aspirasi mahasiswa di kampus, tapi masyarakat kita secara keseluruhan kita menyuarakan melalui BEM ini sebagai akademisi. Iya, akademisi. Ya, tidak hanya mahasiswa gitu ya. Jadi skop kita akan lebih luas gitu ya. Kita lihat bagaimana misalnya BEM UI ya, BEM ini ITB juga yang lain-lain, Trisakti gitu ya. Kita sejajar dengan mereka. Ya, dan bagaimana kita mengontrol misalnya perpolitikan atau kebijakan-kebijakan pemerintah, tidak hanya di kampus ini. Mungkin itu salah satu yang bisa kita lakukan oleh BEM gitu. Ya. Kalau dari Bang Tarik ada nggak Bang sedikit harapan, misalnya kita udah permanen nih kita punya BEM gitu, dari Bang Tarik sebagai sudut pandang mahasiswanya? Kalau dari saya harapannya itu misalkan BEM udah berdiri nih, udah paten, itu semua ibaratnya kegiatan yang terkendala bisa diwadahi gitu, bisa diaspirasikan. Kegiatan-kegiatan mahasiswa yang emang terhambat lah, misalkan kegiatan untuk musik atau musik etnik segala macam, diskusi kemahasiswaan bisa dipermudah gitu, bisa diwadahi untuk kepentingan sama mahasiswa. Oke Bang, berarti memang ya dari sudut pandang mahasiswa juga ada dari sudut pandang pihak kampus di sini. Memang sebenarnya punya satu tujuan, sebenarnya pengen BEM ini cepat-cepat ada dan kita bisa cepat-cepat punya kegiatan satu kampus secara keseluruhan. Gitu ya Pak, kurang lebih ya. Iya. Dan itu tadi obrolan kita sama Pak Rajudin dan Bang Tarik. Terima kasih sudah menyempatkan hadir Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak sudah menyempatkan hadir, pasti sibuk soalnya. Bang Tarik juga terima kasih. Itu dia, tapi kita setelah ini masih ada lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Halte Plus 62. Testi. Apa sih? Testi. Yang ini? Bukan testi. Yang ini? Bukan testi. Terus yang mana? Testi. Yang ini kali. Nah, ini dia. Dengan daging asli, crunchy chicken bits, cuma goceng, praktis, testi, habis. Enaknya bikin lagi.
apabila kita masih mengabaikan hal seperti ini, bagaimana keadaan bumi kita di masa depan nanti? Sumber daya alam di Indonesia akan terus menipis jika kita masih bersikap tidak peduli terhadap pentingnya menghemat listrik. Dan dampaknya akan membuat bahan bakar fosil mengonsumsi secara berlebihan. Maka dari itu, mari sama-sama kita bangun kesadaran yang ada di diri kita dan terus peduli terhadap pentingnya menghemat listrik. Saat tersadar menginjak tempat ini, badanku gemetar kencang dengan rasa takut tanpa henti. Tempat ini membuatku teringat akan kejadian masa lalu yang masih membekas dan membuatku trauma oleh mereka yang tidak tahu cara menghargai seorang perempuan. Mereka tidak sadar bahwa perlakuannya termasuk pelecehan yang berdampak besar bagi diriku sendiri. Oleh karena itu, marilah kita mulai tersadar bahwa dari hal sekecil siul saja tidak dapat dinormalisasikan. Leceh bukanlah hal receh, karena sekecil apapun bentuk pelecehan dapat membuat seseorang trauma. Oke, siap-siap, semua masuk. Smoke dulu, smoke. Oke, boy. Cut. Kan gue bilang smoke masuk, malah granat yang lu lempar. Lah, kata si Buyan tadi suruh lempar granat, Pak. Tadi gue nyuruh lu lempar smoke, Adul. Itu juga si Velos sama aku semua. Ngapain berhenti nembak? Lah, gua tadi tuh minta peluru, bukan ada perlu, bodoh. Enggak, ini Pak, dia salah nih Pak. Tapi kan gue nih, enggak, lu tadi Coba gak gua lempar smoke, lempar smoke. Komunikasi kalian berantakan kayak gitu. Pakai saat hati dari Sadar Masjid. Komunikasi lancar, modern, mantap. Langsung aja sewa HT dari Sadar Masjid. Harga terjangkau hanya di Padangpanjang. Hubungi nomor di bawah ini. Sadar Masjid for your communication better. Bagus sekali. Halo. Get it, feel it, believe it. Kembali lagi. Sorry. Kembali lagi bersama kita di Halte Plus 62. balik lagi, Bang. Kau balik lagi, Tar? Ini Bang, tadi ada masalah di situ, jadi agak ketunda lah. Kenapa? Ya banyak lah kalau diceritain Bang. Aduh, daripada sedih-sedih gitu, mending kita main game saja gimana? Weh, boleh sih lagi bete-bete gini main game, asik. Kita masuk ke acara Easy Eksekusi Quiz. Oke, Kita mau main game apa nih, Bang? ya game kali ini kita akan tebak logo universitas.
Tapi nggak seru kan kalau yang main cuma JJ sama Atar. Bertiga nggak seru, Bang. Kita ajak lagi nih bintang tamu kita yang tadi, mahasiswa ISIPA namanya juga. Ini dia, kita panggil lagi Bang Atarik. Silakan Bang. Apa kabarnya Bang? Sehat Bang. Oh tadi baru ketemu Bang. Silakan diri Bang. Tapi gimana? Bertiga cukup nggak main bertiga gini? Bertiga, gimana ya? Cukup nggak? Cukup sih bang. Atau kita Yakin? tambah lagi? Tambah lagi nggak sih? Makin rame, makin Dari asik. kemarin kita udah dinyanyiin nih sama Bang ini, tapi kita belum ada ngobrol-ngobrol. Kita panggil aja ya vokalis kita untuk main game. Gimana Bang? Mau Bang? Main game boleh Bang? Ayo Bang, boleh Bang? Ayo Bang. Main game sama kita Bang. Ayo Bang. Kenalan dulu. Bang Danu Bang. Bang Iqbal. Kalian nggak mau kenalan sama Bangnya? Iya bang. Ya, di sini Bang Iqbal, vokalis dari Velocity, akan main games juga sama kita. Besok-besok mungkin kita bisa main game sama drummernya, sama bassnya, sama gitarisnya, atau semuanya nanti kita ajak main. Iya. Tergantung nanti kita game siapa gitu ya, kita ajak. Oke, ini untuk games pertama. Nanti semuanya menghadap ke sini, menghadap ke sini semuanya berbaris. Abang menghadap sini Bang. Nanti saya akan tunjukin logo universitas. Dikasih waktu 3 detik untuk satu logo. Oke Bang. Kalau nggak bisa jawab ataupun bisa jawab langsung ke belakang. Begitu seterusnya ya. Itu untuk pertama. Nanti games kedua nanti akan saya jelaskan setelah ini. Dan untuk pengumpulan poinnya nanti akan dicatat oleh tim kreatif dan yang berhasil mengumpulkan poin terbanyak akan dapat hadiah. Oke. Apa hadiahnya tuh? Nanti ya, hadiahnya rahasia. Boleh Abang pick. Oke, ini dia. Ada beberapa gambar logo universitas di sini. Jadi teman-teman udah siap ya? Siap. Oke, kita mulai dari yang pertama. UGM. Betul. UI. Betul. Wah, tolong dicatat ya, ini kayak betul semua nih. Brawijaya. Betul. Wah, gak boleh dibaca dong. Apa Bang? Betul. Wah, betul semua. Ayo. Lanjut. Ini Bang. Apa Bang? Betul. Waduh. Kalah nih. Ayo. Ini kebaca ini. Agak jauh saya. Institutnya. Betul. Aduh, betul semua. Mana siapa yang menang ya? Sabar. Mana? Oh. Habis waktunya. Parah. 1, 2, 3. Ganti. Parah. 1, 2. UPI mana Bang? Di Bandung Bang. Betul. Bang Tarik betul. JJ? 4. Salah. Bentar. 1. SB Bandung. Betul. SB Bandung. Jangan. UMP betul. Di Padang ya gampang. Ini. 1, 2, pas. 1, 2. Kartu kuani. Tuh, IKJ. Betul, IKJ. Ya. 1, 2. Pasar. Apa? Universitas Denpasar. Salah. 1, 2, 3, pas. Isi Denpasar. Betul. Ya, itu tadi games pertama kita. Gambarnya udah habis. Dan poinnya tadi berapa dong? Poinnya tadi siapa yang mencatat poinnya? Berapa nih? Pasti saya dong yang menang. Ada yang catat poinnya tadi teman-teman. Saya kan. Tadi poinnya nggak ada yang catat guys. Poinnya tadi ada nggak bisa jawab satu. Iya benar. Bang Tarik jawab semua. Ada nggak bisa jawab satu juga. JJ nggak bisa jawab 2 kali. Ya. Abang Iqbal nggak bisa jawab 2 kali juga. Tidak apa-apa. Oke, langsung masuk kita ke games kedua. Ada beberapa singkatan. Beberapa singkatan ini akan saya tanyakan, ini seputar kampus semua nih, seputar kampus, dan siapa yang mengangkat tangan duluan, dia yang boleh menjawab. Oke, ready ya? Boleh. Pertanyaan pertama, singkatan dari
KSR. Salah. Ulang. Singkatan dari LPM. Bang Tarik? Lembaga Pers Mahasiswa. Lembaga? Pers Mahasiswa. Betul, 1 poin Bang Tarik. Lintas penari malam. Singkatan dari UKO. Oke, Atar. Unit Kemahasiswaan Olahraga. Sedikit lagi. Aduh. Salah. Apa ya? Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Ayo sedikit lagi, Tar. Sedikit lagi tadi. Unit Kreativitas Olahraga. Sedikit lagi. Apa dah? Gak dapat poin. Jawabannya unit kegiatan olahraga. Oke, lanjut ya. Apa singkatan dari BPM? Ini Bang Iqbal mau main nggak, Bang? Nggak tahu Bang yang jawabannya, Bang. Aduh, BPM. Badan. Nggak tahu. Badan Perfilman Manado. Salah. Apa? BPM. Saya kasih clue, badan perbincangan. Ujungnya mahasiswa. Iya. Badan pengawas. Salah. Nggak ada yang tahu juga. Jawabannya Badan Permusyawaratan Mahasiswa. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya, singkatan dari Menwa. Oke, Bang Iqbal tahu. Ini kayaknya ada Menwa nih. Resimen mahasiswa. Tuh, 1 poin untuk Bang Iqbal. Lanjut. Yang kita bahas tadi, apa singkatan dari BEM? Bang Iqbal lagi duluan. Dan eksekutif mahasiswa. Betul, 1 poin lagi untuk Bang Iqbal. Pertanyaan selanjutnya, apa singkatan dari KIK? KIK. Apa singkatan dari KIK? Nggak ada yang tahu ya? KIK. Aduh, kacau sih. Singkatannya itu adalah Kewirausahaan dan Industri Kreatif. Ini terakhir nih. Terakhir. Pertanyaan terakhir. Apa singkatan dari MAPALA? Baik, Bang Atarik duluan. Mahasiswa pecinta alam. Kayaknya. Mahasiswa? Pecinta alam. Betul. 1 poin lagi untuk Bang Atarik. Saya tahu tuh. Oke. Masih ada sih ini 1 pertanyaan lagi terakhir, paling gampang. Cepat nih. Singkatan dari AMJ. JJ. Betul. 1 poin untuk JJ. Itu tadi games kita. Poinnya tadi Bang Torik untuk di games kedua 2 poin, JJ 1 poin, Atar 0 poin. Alah kok. Bang Iqbal 2 poin. Oke. Tapi karena ditambahkan dengan games pertama tadi, pemenang kita adalah Bang Atarik dengan 10 poin. Gak tahu berapa. Ya, Bang Atarik boleh Bang, mana hadiahnya untuk Bang Atarik? Oke, ini hadiah untuk Bang Atarik. Nah, karena kita udah sering ngasih hadiah, Bang Iqbal yang ngasih hadiah ke Bang Atarik, boleh Bang? Ini, boleh dipoto dulu Bang Atarik nih. Wis, asik. Oke. Itu dia games kita. Setelah ini kita akan bermusik ria. Jangan kemana-mana, tetap di Hatta Plus 62. Saat tersadar menginjak tempat ini, badanku gemetar kencang dengan rasa takut tanpa henti. Tempat ini membuatku teringat akan kejadian masa lalu yang masih membekas dan membuatku trauma oleh mereka yang tidak tahu cara menghargai seorang perempuan. Mereka tidak sadar bahwa perlakuannya termasuk pelecehan yang berdampak besar bagi diriku sendiri. Oleh karena itu, marilah kita mulai tersadar bahwa dari hal sekecil siul saja tidak dapat dinormalisasikan.
Leceh bukanlah hal receh, karena sekecil apapun bentuk pelecehan dapat membuat seseorang trauma. Apabila kita masih mengabaikan hal seperti ini, bagaimana keadaan bumi kita di masa depan nanti? Sumber daya alam di Indonesia akan terus menipis jika kita masih bersikap tidak peduli terhadap pentingnya menghemat listrik. Dan dampaknya akan membuat bahan bakar fosil mengonsumsi secara berlebihan. Maka dari itu, mari sama-sama kita bangun kesadaran yang ada di diri kita dan terus peduli terhadap pentingnya menghemat listrik. Testi. Apa sih? Testi. Yang ini? Bukan testi. Yang ini? Bukan testi. Terus yang mana? Testi. Yang ini kali. Nah, ini dia. Dengan daging asli, crunchy chicken bits, cuma goceng, praktis, tasty, habis. Enaknya bikin lagi. Get it, feel it, believe it. Oke, siap-siap, smoke masuk. Smoke dulu, smoke. Oke, boy. Cut. Kan gue bilang smoke masuk, malah granat yang lu lempar. Lah, kata si Buyan tadi suruh lempar granat, Pak. Tadi gue nyuruh lu lempar smoke, Adul. Itu juga si Velos sama aku semua. Ngapain berhenti nembak? Lah gua tadi tuh minta peluru, bukan ada perlu, bodoh. Enggak. Siapa dia? Salah nih, Pak. Tapi kan gua nih, enggak, lu tadi coba enggak gua lempar smoke, suruh lempar. Komunikasi kalian berantakan kayak gitu. Pakai sangat hati dari Sadar Masjid. Komunikasi lancar, modern, mantap. Langsung aja sewa HT dari Sadar Masjid. Harga terjangkau hanya di Padangpanjang. Hubungi nomor di bawah ini. Sadar Masjid for your communication better. Bagus sekali. Halo. Kembali lagi bersama kita di Halte Plus 62. Kita berdua aja nih J kita nih. Tuh, atar situ. Tuh, atar ngapain? Aduh, jadi kita sebenarnya di sini udah banyak nih sama penonton, rame-rame nih. Nih, bisa dilihat nih penonton. Kita rame-rame di studio. Sekarang kita foto.
kita udah ngobrol sama Pak Rajudin dan Bang Atarik. Ya. Tadi Atar nggak ikut ngobrol sama kita. Iya, banyak tuh yang ketinggalan. Kasih tahu dong, tadi kalian ngebahas apa aja nih? Kayaknya seru banget tuh. Tak jadi tadi itu Bang, sebenarnya BEM itu bukan nggak ada. Kan waktu itu kita sempat tahu kalau BEM itu mengadakan pemilihan presiden gitu ya Bang. Ternyata presiden itu udah ada, cuman mungkin ada kendala sedikit atau mungkin untuk publishnya tadi. Ya, itu. Makanya tertunda. Publishnya gitu, udah, Bang. tapi belum masif. Jadi mahasiswa kita belum pada tahu. Jadi buat mahasiswa isi Padang Panjang bisa follow BEM isi Padang Panjang ada di Instagram. Ya nanti gitu ya. di sini bawah ini aja. Ya. Setelah ini kan kita mau bermusik ria nih bareng teman-teman di belakang kayak biasa sama abang-abang Velocity. Kita tes dulu dong, udah siap belum nih para penonton? Mana suaranya teman-teman? Udah siap deh Bang, kita joget lagi. Langsung aja kita nyanyi lagu apa nih Tar? Mimpi Sempurna. Oke. Mimpi yang sempurna. Benar. Ini dia penampilan dari Velocity Noah. Mimpi yang sempurna.